yang panjang. Nah, ini harus pahami oleh Bapak. Maka sekarang, hari ini, ya, yang Abah saksikan, Sumpah Joyoboyo itu telah terjadi hari ini. Di mana salah satu beliau dikatakan adalah bahwa negara akan terjadi goro-goro. Dulu kan Abah pernah cerita berapa tahun yang lalu bahwa kata Abah kelihatannya akan perang saudara. Dulu Abah belum tahu akan apa perang saudara itu. Abah pernah berpikir apakah seperti Irak, seperti Libya, seperti Afghanistan. Dulu insya Allahnya belum ada ke Ba'alwi dan semua. Nah, kata Abah, kejadian sekarang antara Kiai Imaduddin dengan Rohito Alawiyah itu seolah-olah sudah dipotret oleh penjajian Joyoboyo bahwa pada suatu saat nanti, pada saat Pulau Jawa terbagi menjadi dua, maka akan ada perang saudara. Nah, inilah yang harus jadikan wanti-wanti kepada kita. Barangkali di alam misal Allah merancang sesuatu yang mengerikan, tapi ada ranah kepada kita manusia bisa merubah. Barangkali nanti kita akan bahas yang mengerikan dari kasus sekarang ini adalah bukan perseteruan antara Ba'alwi dengan bukan Ba'alwi, tapi dampaknya. Karena pada saat manusia itu melakukan pertengkaran, pada saat manusia itu melakukan kesalahan, bukan hanya manusia yang akan ribut, tapi alam ikut serta, air ikut serta. Assalamualaikum ya Malika Jamal, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib, Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib, Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir, Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wabatatul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah wa ta'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jadil husaini abil babi wal qasimi rabbana tahbaina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Sabtu malam minggu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudratnya, iradahnya, berkat ilmunya. Pada malam hari ini Allah menjalankan kita ke majlis kita yang insyaallah diberkahi oleh Allah.
Dan sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabiin, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama yang awal, pertengahan, dan akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam kepada Guru Agung Pemirsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Semoga beliau ditambahkan kemuliaannya dan semoga berkah dan karomahnya senantiasa tercurah kepada kita seluruh murid-muridnya. Marilah kita sebelum mulai kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah menjadikan kunci pembuka kepada kita. Allah berikan kepada kita pemahaman. Dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Dan senantiasa tidak ada di dalam lindungannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga tidak lupa marilah kita sekali lagi bacakan suratul Fatihah kepada para pahlawan. Pahlawan bangsa, para ulama, para pemuda yang berjuang atas nama bangsa. Sehingga hari ini, tepat hari ini, 17 Agustus 2024, 79 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka kemerdekaan adalah merupakan rahmat Allah yang besar. Oleh karena itu, semoga mereka para pahlawan bangsa yang telah berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya demi terciptanya kemerdekaan ini, semoga seluruh para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh keluarganya yang masih hidup, cucu, cicit, bau, buyut, jangawaring, udeg-udegnya juga sama dari mereka. Kita doakan seluruh keluarga besar para pahlawan bangsa adalah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjadikan manusia-manusia yang berakhlak mulia sebagaimana datuk-datuknya, sebagaimana mereka para pahlawan bangsa ini. Maka marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada siapapun yang berjuang sampai hadirnya kemerdekaan kepada kita semua. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita menambahkan kemuliaan kepada mereka semua dan menunjukkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berkat wasilah mereka kita mendapatkan kemerdekaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan, maka pada kesempatan ini Abah ingin membahas sedikit tentang ramalan Jayabaya. Bagi orang beriman bukan berarti kita percaya kepada ramalan, tetapi kembali adalah firasat dari orang-orang yang sudah musyahadah. Itu adalah merupakan bagian daripada petunjuk dari Allah. Ramalan Joyoboyo terkenal adalah merupakan
Pangeran Joyoboyo itu adalah merupakan Raja Kediri di abad ke-12. Tetapi yang membuat ramalan ini bukan beliau. Ya. Maka kita sudah pernah mendengar tentang kepemimpinan Indonesia dengan istilah Noto Negoro. Abah tidak tahu karena sekarang dari mulai Soekarno, Soeharto sampai pada Pak Jokowi itu sebetulnya sejalan. Sampai termasuk juga Pak Prabowo sekarang. Tinggal mungkin satu nama lagi. Cuma apakah dengan satu nama itu berarti di Indonesia berakhir, dunia berakhir? Wallahu a'lam. Ya. Tapi setidaknya kalau kita melihat ke belakang bahwa apa yang diramalkan, siapa nama itu, Ronggo Was itu ya, yang terkenal dengan ramalan Joyoboyo ya. Pangeran Joyoboyo itu adalah 100 tahun setelah Raja Airlangga, di mana Raja Airlangga itu memiliki 2 putra, yang mana beliau ingin membagi 2 putra itu adalah 1 untuk Raja Kediri, kedua Raja Donggala. Nah, maka timbullah sebuah wacana bahwa Pulau Jawa akan terpecah menjadi 2. Maka dari ramalan Joyoboyo tentang suksesi pemerintahan di Indonesia ini sampai hari ini banyak mendekati kebenaran, tapi kita yakinlah pada Allah. Apapun yang datang padanya itu juga datang dari Allah dan semua. Ya. Di antara yang menjadikan banyak yang terbukti dari ramalan Joyoboyo, di antaranya beliau meramalkan selain bahwa Presiden Indonesia itu tidak akan lepas dari tulisan Noto Negoro. Kemudian juga beliau meramalkan akan datangnya adalah kerbau bule. Ternyata itu adalah penjajah Belanda. Kemudian terjadilah penjajahan Belanda. Dan beliau pun meramalkan setelah kerbau bule itu akan datang monyet kuning mata sipit. Ternyata adalah penjajahan Jepang dari semua. Ya. Nah, inilah Indonesia ini kalau menurut Abah adalah memang penuh dengan sejarah. Kalau Bapak kenal dengan Gunung Padang yang di Cianjur itu, itulah peradaban yang paling tua di muka bumi ini. Jadi sebelum Arab ada kisah, di Pulau Jawa sudah ada kisah. Maka kita harus percaya dengan bangsa kita Nusantara ini luar biasa. Maka kata Abah, nggak usah takut tinggal di negeri ini. Karena negeri ini tempat rijalul goib. Tempat miftahul goib. Negeri ini adalah tempat para ulia Allah. Maka inilah yang harus Bapak pahami tentang bagaimana keadaan negeri ini. Bahkan baginda Nabi menyebutkan negeri di atas angin. Yang dimasukkan negeri di atas angin itu adalah Nusantara. Maka lihatlah kehebatan Nusantara. Sebelum peradaban sejarah Nusantara ini berdiri kerajaan-kerajaan yang hebat. Sriwijaya di Palembang, Majapahit, terkenal dengan Prabu Hayamuruk dengan Mahapati Gajah Mada, yang kemudian bagi yang mempercayainya, Gajah Mada dan Hayamuruk telah menitis kepada Jokowi dan Gibran. Ya, jangan aneh orang itu menjadi wakil presiden hari ini. Ya, inilah yang makanya bagi orang-orang yang tidak pernah bermain dengan pemahaman-pemahaman yang demikian memang akan membingung membaca sejarah dari semua. Tapi orang-orang ahli ruhani tidak bingung. Karena orang-orang dulu adalah orang sekarang adalah orang-orang dulu dari semua. Makanya maaf termasuk kasus Pak Alwi ini sebetulnya juga adalah kasus
ayahnya Kiai Haji Abbas, ayahnya Gus Abbas, yang berhadapan dulu dengan siapa? Dengan Utsman bin Yahya. Nah, sekarang pun berhadapan Al-Ba'alwi dengan mereka. Dan tentang kejadian ini sudah diramal. Nah, ini yang Abah takutkan. Tapi makanya tadi, segala isyarah yang ada dari mereka itu bagus kepada kita. Jadi ramalan itu tidak semuanya jelek. Apalagi dari orang-orang yang memiliki kasyaf tadi semua. Adalah untuk kita. Karena yang Bapak tahu secara tauhid, pada saat Allah merancang sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Itu rancangan Allah itu tidak semuanya akan Allah. Belum tentu yang qada itu dari takdir. Semua takdir itu datang dari qada. Di semua. Makanya yang disebutkan ada alam misal, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal itu Allah ngalamun, ngarancang. Kata Allah, aku ingin begini nih, aku ingin menciptakan manusia namanya si ini nih, bapaknya ini, ibunya ini, itu rancangan. Maka aplikasinya itu kembali. Maka kenapa dari kun fayakun itu ada proses yang panjang. Nah, ini harus pahami oleh Bapak. Maka sekarang hari ini ya yang Abah saksikan, Sumpah Joyoboyo itu adalah terjadi hari ini. Di mana salah satu beliau dikatakan adalah bahwa negara akan terjadi goro-goro. Dulu kan Abah pernah cerita berapa tahun yang lalu kalau kata Abah kelihatannya akan perang saudara. Dulu Abah belum tahu akan apa perang saudara itu. Abah pernah berpikir apakah seperti Irak, seperti Libya, seperti Afghanistan. Dulu isyarahnya belum ada ke Ba'alwi dan semua. Nah kata Abah, kejadian sekarang antara Kiai Imaduddin dengan Rawito Alawiyah itu seolah-olah sudah dipotret oleh perjanjian Joyoboyo bahwa pada suatu saat nanti, pada saat Pulau Jawa terbagi menjadi dua, maka akan ada perang saudara. Nah inilah yang harus jadikan wanti-wanti kepada kita. Barangkali di alam misal Allah merancang sesuatu yang mengerikan. Tapi ada ranah kepada kita manusia bisa merubah. Barangkali nanti kita akan bahas. Yang mengerikan dari kasus sekarang ini adalah bukan perseteruan antara Ba'alwi dengan bukan Ba'alwi, tapi dampaknya. Karena pada saat manusia itu melakukan pertengkaran, pada saat manusia itu melakukan kesalahan, bukan hanya manusia yang akan ribut, tapi alam ikut serta. Air ikut serta. Gunung ikut serta. Tanah ikut serta. Angin ikut serta. Karena manusia adalah remote control dari alam ini. Maka itulah kenapa Umar bin Khattab setiap terjadi keadaan musibah, maka beliau selalu berkata, dosa apa yang kalian lakukan? Pada saat Umar bin Khattab mau datang ke sebuah daerah, kemudian beliau tiba-tiba dicegat di tengah jalan, ya Amirul Mukminin, tempat itu terjadi taun. Maka Umar bin Khattab mengumumkan, kita kembali lagi. Ya Amirul Mukminin, apakah engkau nggak percaya dengan takdir, takut dengan taun yang ada di sana? Apa kata Umar bin Khattab? Justru aku sedang merubah takdir. Ya, justru aku sedang merubah takdir. Tapi Umar bertanya, tanya mereka, dosa apa yang mereka lakukan sampai datangnya taun? Nah, yang Abah takutkan dengan perseteruan kasus Ba'alwi ini, karena ini alam akan menjadi panas. Terasa nggak sekarang panas?
semua. Karena terjadi perang antara Palestina dan Israel, ini juga akan sama. Pada saat manusia berperang, maka siklus 200 tahunan akan terjadi. 400 terjadi musibah besar. 800 musibah. Kemudian juga terjadi pada 1400 musibah besar. Disusul tahun 1600. Itu adalah seolah-olah umur siklus alam dohir. Kemudian terjadi 1883 kasus Krakatau. Maka 1883 berarti di tahun 2000 sekian. Itulah siklus 200 tahunan kalau menurut sejarah. Karena dunia ini kembali mengikuti kayak hari, detik, 60 detik. Hari adalah 12 jam siang, 12 jam malam. Bulan adalah 30 hari. Setahun 12 bulan. Setahun 365 hari mengalami siklus. Seperti datangnya siang dan malam, itu siklus. Maka orang yang memahami ini akan memahami kebangkitan manusia. Karena pada dasarnya sesuatu yang tenggelam kemudian akan muncul kembali. Sesuatu yang mati akan hidup kembali. Yang hidup akan mati, yang mati akan hidup. Yang tenggelam akan muncul, yang muncul bakal tenggelam. Malam akan datang siang, siang akan kembali ketemu malam. Inilah hukum sunatullah, hukum alam. Bahasanya hukum alam. Maka hukum alam ini berlaku akibatnya kepada dampaknya, sebabnya dibuat oleh manusia. Pada surat Ar-Rum Allah ingatkan tentang dhaharul fasada fil barri wal bahri. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Adalah kemudian Allah akan bebankan kepada mereka sebagai akibat dari perbuatan mereka sendiri. Maka di alam kehidupan kita ini ada hukum sebab akibat. Maka kemarin Ka'bah ada tamu tentang bagaimana dia bertanya, "Bah, kasihan orang Palestina." Kata Abah, kenapa kasihan? Apa yang terjadi kepada orang Palestina itu adalah akibat dari sebab yang mereka buat. Segala kejadian di dalam kehidupan kita bukan karena orang lain. Semuanya, kata pengarsa Abah, penyakit diri akibat ulah diri. Maka obatna aya dina diri. Adakah debt collector yang datang menagih kepada orang yang tidak punya hutang? Tidak. Maka segala yang tidak enak di alam dunia ini adalah sebenarnya perbuatan kita sendiri. Kalau kita dijelekan karena kita menjelekan. Kalau kita susah karena kita tidak pernah peduli dengan kesulitan orang. Inilah hukum alam yang disebut dengan sunatullah. Nah, itu tadi. Maka negara-negara yang peduli kepada alam seperti Eropa, Jepang, Cina, mereka menjadikan, bahkan Profesor Kagumi itu mengatakan, setiap membunuh pohon yang diameter 70 cm sama saja dengan membunuh dua manusia. Karena pohon yang diameter 70 cm mengeluarkan oksigen dan menampung karbon dioksida dari dua orang yang kemudian dikembalikan lagi kepada manusia dalam simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Itulah kenapa kita perintahkan ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam.
Maka kita harus ada sinergi diri kita dengan laut, dengan daratan, dengan lautan, dengan angin. Karena unsur penyusun tubuh kita ini juga dari 4 unsur, 4 papat, 5 pancat. Kita manusia diciptakan dari tanah, tapi tanah yang ada pada tubuh kita berasal dari air. Air yang berasal dari kita berasal dari angin. Angin yang berada dalam tubuh kita berasal dari api. Dan api berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nurullah. Nurullah berasal dari Allah. Maka segala la mawjuda segalanya hanya Dia. Maka harus ada sinkron positif antara diri kita dan alam. Kalau kita merusak alam, maka alam akan menagih, alam menjadi debt collector. Makanya kalau satu daerah, satu kampung tiba-tiba banjir bandang, itu dia alam, itu air adalah seumpama debt collector sedang nagih. Ya. Kalau terjadi satu tsunami juga sama. Terjadi longsor juga sama. Makanya kalau kita lihat sejarah dalam Al-Quran dari mulai Nabi Sis, manusia dihancurkan. Raja Iram dengan angin. Ya. Bani Ad, kaum Samud, baik Nabi Soleh maupun Nabi Hud, itu terutama adalah juga dihancurkan sebagian dengan angin. Ya. Tapi nanti ada kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan air. Maka kenapa? Musibah yang pertama yang ada itu air. Barulah nanti nyusul. Setelah air datang musibah adalah dari tanah tadi. Umat Nabi Hud, umat Nabi Lut dengan lava. Lava yang panas dari semua. Ya. Jadi sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan apa yang ditanamnya, karena seolah-olah ada sunatullah, ada sebab, ada akibat. Sebabnya dahar datang sebab. Sebabnya pelit akan datang sulit. Maka itulah Islam mengajarkan kepada kita, orang bertakwa itu adalah walaupun punya sedikit, biasakan memberi. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra'i, dan semuanya. Maka itulah amalan soleh itu bukan sholat, bukan puasa, ya. Amalan soleh itu bukan haji. Maka itulah kenapa Nabi Musa ditegur oleh Allah pada saat meminta hujan 20 tahun tidak diijabah oleh Allah. Tapi Allah malah nyuruh Musa minta tolong sama si Baroh yang tidak pernah melaksanakan ketaatan pada Allah, tetapi memiliki kemuliaan, selalu ingin memberikan kenyang kepada manusia yang lapar. Itulah sampai kata Allah, aku nggak bangga dengan puasamu, wahai Musa, aku nggak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu untukmu tentram hatimu, karena sholatmu untukmu, tapi aku bahagia dengan Bahra. Dia senantiasa memberikan makan kepada orang yang lapar. Demikian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah juga sama. Karena Nabi Ibrahim adalah selalu yang ditumbuhkan adalah kasih sayang. Beliau dikisahkan sampai jalan jauh belasan kilometer hanya untuk mencari teman untuk makan. Inilah gelar beliau terkenal dari semua, ya. Jadi pahami ya, ini Abah sedikit dulu adalah ke sana. Jadi segala musibah yang terjadi pada diri kita itu kebanyakan adalah hak akibat dari perbuatan diri kita sendiri dari semua, ya. Jadi kembali, makanya kenapa konsepnya dalam Al-Quran tidak ada menyalahkan Allah dan menyalahkan orang, yang harus disalahkan diri sendiri. Kalau hari ini susah, pasti diri sendiri yang salah. Kalau hari ini sakit, pasti diri sendiri yang salah. Kalau nggak percaya, kenapa penyakit gula? Karena diri sendiri yang suka banyak makan gula. Oh, kenapa darah tinggi? Karena kamu suka makan ikan
asin. Orang Sumatera, kenapa kamu penyakit batu? Karena kamu suka bikin sambal pakai coet batu dengan gulungan batu. Jadi ada sebab, ada akibat. Maka kita harus banyak menciptakan sebab yang baik supaya melahirkan akibat yang baik. Allah mengangguk tadi semua, ya. Ya, balik lagi ke ramalan Jayabaya, bahwa tapi sebelum Abah bicara tentang ramalan Jayabaya, pahami bahwa yang disebutkan dengan Jabal Qaf adalah gunung goib, gunung yang merupakan tempat menyatunya seluruh gunung. Itu ada di kita, di Indonesia. Maka Indonesia, walaupun kita dulu berasal dari negara-negara kecil di Jawa, dari mulai Pakuan, Pajajaran, Galuh, kemudian di arah Banten adalah, kemudian di Jawa Tengah, Kerajaan Singosari, Donggala, kerajaan, kemudian Majapahit, kemudian sampai nyebrang ke Sumatera adalah Sriwijaya. Sehingga bangsa kita itu dulu telah mengundang Genghis Khan sampai datang ke Indonesia. Bahkan maaf, awal cikal datangnya Maulana Malik Ibrahim adalah diantaranya adalah karena perdagangan itu sedang luar biasa yang ada di Indonesia. Syekh Ahmad Jumadil Kubro, Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang memiliki dua anak, yang pertama adalah Maulana Ishaq, yang kedua adalah Syarif Abdullah, yang nanti Syarif Abdullah ini akan menikah dengan Syarifah Mudaim atau Rara Santa sebelum masuk Islam. Kemudian akan melahirkan Syarif Hidayatul dari Syarif Hidayatullah. Maka silsilah Jawa Barat itu adalah dari Pajajaran. Maka salah satu putra adalah Panembahan Rasa, Raja Pajajaran adalah yang disebut Kian Santang. Ya, makanya antara Walang Sungsang dengan itu Rara Santang itu beda ibu dengan Kian Santang. Ya, itu ya. Ini Abah tidak mau cerita terlalu banyak tentang sejarah ke sana karena Abah ingin menjelaskan bahwa Indonesia ini dahsyat, tempat rijalul ghaib, karena ada Jabal Qaf yang ada di sini. Dikisahkan dalam berbagai keterangan Jabal Qaf itu tempat arwah-arwah para aulia Allah dan semua. Ya. Maka Abah tidak mau cerita. Kalau Abah cerita pada saat kita manakib semua itu tamu itu berbeda. Ya, harus dipahami. Karena di Indonesia ini, maka kata Abah nggak usah khawatir. Yang ingin menghancurkan Indonesia banyak, tapi selama tadi kecuali manusia-manusianya sudah meninggalkan Allah tadi, maka pahami orang kayak Bahmun Jubair, kayak Gus Dur, ya, kayak Syekh Ibnu Mas'ud atau Mbah Didi di Sukabumi, ulama-ulama langitan, sesungguhnya mereka adalah merupakan penjaga-penjaga Allah yang ada di muka bumi ini. Ada penjaga lautan, ada penjaga daratan, ada penjaga angin, ada penjaga jin, dari semua. Maka kenapa Abah ajarkan ya Datu Duan, penjaga daratan, ya Datu Isran, penjaga lautan, ya Datu Gamat, penjaga gunung, angin, semua. Siwa, tenanglah dari semua. Maka inilah, maka bantu Abah mengamalkan itu, karena itu menenangkan mereka penjaga-penjaga itu jangan sampai murka dari semua. Ya. Demikian pula segala apapun yang terbuat dari besi semua adalah merupakan juga ada penjaganya. Semuanya Allah, semuanya Nur Muhammad, tapi mereka punya nama. Ya, kayak di sini tukang karpet namanya Jamal, Nur Muhammad juga itu. Ada tukang bangunan namanya Kris, kan gitu.
Jadi kalau kita ngomongkan ingin kepada Nur Muhammad, tapi ingin benar bangunan, ya Datu Kris, gitu. Tapi tujuan anak kepada Nur Muhammad. Jadi kita punya sama. Tadi, makanya para aulia Allah itu seluruhnya memiliki ilmu yang sama, tersambung dengan cara yang sama tadi semua. Ya. Kemudian juga termasuk yang Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ampun jati, ya Rasulullah, ya Habibullah. Semua ini isi alam ini adalah tunduk pada Allah dan Rasulnya. Besi tunduk pada Allah dan Rasulnya. Tapi setiap benda itu punya nama, setiap huruf itu ada penjaganya, dan kita harus tahu dengan penjaganya. Tadi. Termasuk juga bangsa jin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Semua ada penjaganya. Tadi semua. Maka kalian harus kenal dengan semua penjaganya. Tadi semua. Syukur kalian bisa mendamaikan semua yang ada di alam ini. Ya. Nah itulah yang harus dipahami kata Abah. Maka kalau seandainya dunia Jazirah Arab pecah menjadi Arab Saudi, menjadi Kuwait, menjadi Uni Emirat Arab, menjadi Abu Dhabi, menjadi Irak, menjadi Yaman, menjadi apa dari semua. Itu dulu negaranya satu. Kenapa mereka hancur? Karena mereka tidak punya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pula dengan Eropa. Eropa itu satu dulu. Menjadi Belanda, Jerman Timur, Jerman Barat, Yunani, Spanyol, dan semua. Dulu Eropa itu adalah satu. Kemudian terpecahlah tadi semua. Ya. Kenapa mereka itu bisa pecah? Karena mereka tidak punya lambang negara Pancasila dan juga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya tadi berbantah-bantahan dengan urusan nasab, dengan urusan keturunan sama bangsa Arab kayak begitu bahkan sampai hari ini. Ya. Kemudian lihat juga Uni Soviet dulu terkenal dengan Glasnost, Gorbachev, Asep Gorbachev, Cecep Gorbachev tadi pecah. Akhirnya pecahnya mereka menjadi berapa negara? Banyak banget. Bosnia, Herzegovina, Ukraina, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, banyak. Lihat Amerika Serikat juga sama, menjadilah negara-negara serikat. Makanya adalah Amerika Serikat semua. Indonesia kembali dengan kesaktian Pancasila, dengan persatuan yang dibangun oleh seluruh suku bangsa, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Sunda tadi. Maka Indonesia dibangun oleh hampir 350 suku dengan berbagai agama yang ada di Indonesia. Maka jangan ulama-ulama macam UAS itu nggak ngerti. Habib Rizik Syihab itu nggak ngerti. Yang ingin menjadikan Indonesia khilafah. Padahal pada saat Suriah mau menjadikan khilafah, hancur Suriah. Pada saat Libya ingin menjadikan khilafah, hancur Libya. Pada saat Irak pun hancur Irak. Sebenarnya adalah yang memiliki grid desainnya adalah Zionis. Ini yang harus dipahami. Ya. Maka oleh karena itu kata Abah, dengan hari kemerdekaan hari ini, ya kita patut bersyukur bahwa Indonesia, bahkan tadi jumlah provinsi di Indonesia sekarang ada berapa? 38. Waktu Agustus kemarin masih 37. Ya.
provinsinya nambah di Irian. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tadi, maka lihat gambar pulaunya disebut apa namanya, bentangan mutu manika pada garis lintang Katul Istiwa, jamrut hijau. Inilah negara yang luar biasa yang memiliki musim cukup 2 tadi semua. Lain kayak mereka yang punya musim 4, bingung. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim panas. Panasnya kadang-kadang lagi dingin minus, tapi lagi panas sampai 50 derajat. Kurang mah ente. Panas ke panas ting, dingin tidak terlalu dingin. Semua mudah mengatur pertanian. Cuma sayang kita masyarakatnya masih bodoh. Maka inilah kita harus merdekakan sekarang. Penjajahan dari orang-orang yang tidak punya jelas, yang tidak mengerti sejarah bangsa Indonesia, ingin menjadikan Indonesia khilafah. Tadi semua. Makanya bilangin ke UAS, jangan kuliah di luar negeri melulu, jangan sekolah di luar negeri melulu, sekolah di Indonesia. Tadi semua, ya. Karena untuk ngerti bangsa Indonesia dari bangsa Indonesia, tadi semua, ya. Kalian tidak ngerti, apalagi Habib Rizik pendatang tadi semua. Dia orang Yaman. Tadi, dia nggak ngerti budaya kita beda dengan budaya Yaman. Ya, budaya kita tepos seliro, saling membantu, saling asah, saling asih, saling asuh, saling wangi, tadi semua. Maka beda. Jadi jangan paksakan apa yang dipahami oleh mereka Ba'alwi itu untuk diterapkan di Indonesia. Inilah maka hari ini kata apa yang dikatakan oleh ramalan Joyoboy itu akan terjadi goro-goro setelah perginya kebo bule, datangnya monyet kuning bermata sipit, kemudian Jawa terpecah menjadi Nah, hari ini secara hakikatnya pelaksanaan hari kemerdekaan ada di Jawa dan ada di luar. Paham ini bahwa Jawa telah terpecah 2 sampai acaranya pun dibarengkan, sampai komandonya dibarengkan, naikin benderanya dibarengkan. Cuma yang di IKN 2, satu presiden sedang menjabat, satu lagi presiden yang akan menjabat. Di sini wakil presiden yang sedang menjabat, satunya lagi di sebelahnya wakil presiden yang akan menjabat. Kalau bukan ahli-ahli Basyirah tidak akan paham dengan kisah ini. Berarti hari ini juga dikisahkan adalah terjadinya masalah nasab. Ini adalah goro-goro yang sudah disampaikan oleh dalam ramalan Joyoboyo itu. Tapi yang Abah takutkan satu, karena setiap ada masalah antara manusia, pada saat perang antara manusia, pada saat manusia udah saling membenci, saling menjelekkan, bahkan ingin saling membunuh, maka akibatnya alam ini, maka mudah-mudahan kalau dalam mata batin Abah adalah akan adanya bencana dari air. Abah kan ngomong dari dulu kan, dari semua. Inilah kalau kemarin sebelum nggak seberapa takut, tapi begitu kita melaksanakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan di hari yang sama di 2 tempat yang berbeda, sebetulnya itu adalah gambaran. Tetapi sebelum itu kata siapa Joyoboyo, lelaki akan berpakaian perempuan, perempuan akan berpakaian laki. Itu juga isyarah, walaupun kenyataannya banyak sekarang perempuan berpakaian laki-laki atau laki-laki berpakaian perempuan. Si Olga semuanya baju awewe tadi semua, tapi ayah awewe pakai baju tentara maco. Tapi isyarah yang diberikannya adalah
Pada saat hukum sudah kebalik, balik. Maka di dalam ramalan itu juga disebutkan, kalau seandainya mayoritas yang salah sudah dianggap benar, nah ini juga sekarang terjadi. Karena salah tapi berjamaah sehingga dianggap benar. Semua. Ingat, kalau dari Al-Quran selalu mengatakan tadi semua, tidak semua yang banyak itu benar. Semua. Ya. Maka kenapa orang yang paling selamat itu adalah sabiqun ulaikal muqarrabun, itu sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maka isyarat Allah dalam surat Al-Kahfi, masuklah kamu ke dalam golongan kecil. Itulah yang selamat. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Allah menggunakan kata walau anna katabna, lamun seandainya aku daek ngawajibkan aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, awikhruju min diyarikum, keluarlah dari kampungmu, keluarlah dari badanmu, hei jiwa-jiwa yang tertidur. Maka hari ini merdekakan diri kalian, bukan hanya merdeka bangsa ini, tapi merdekakan ruh-ruh yang tertidur, yang terkurung di dalam buah jasad ini, sebagaimana Ashabul Kahfi terkurung di dalam buah. Merdekakan hari ini. Itulah isyaratnya. Makanya kata Allah tadi keluarlah kamu. Tadi. Tapi kata Allah, ma fa'aluhu. Tapi kamu tidak akan mau melakukannya illa qalilun minkum, kecuali saeutik sebagian kecil dari kalian. Nah itulah maka di akhir zaman kalau Bapak disesatkan karena dikir, berarti geus benar dari semua. Jadi yang benar teh yang sesat tadi. Kenapa orang itu menjadi benar? Karena awalnya siap tersesat. Banyak orang di alam dunia ini takut tersesat. Orang yang takut tersesat akan tersesat. Makanya jangan takut. Kalau mau pergi kemana, pergi aja. Biarkan tersesat. Karena setelah tersesat akan ketemu jauhan. Tadi ini banyak orang, takut nggak ada yang bimbing Nah itu. Padahal alam nanti akan menemukan jawaban sendiri. Pada saat Bapak tersesat, ketemu ke jalan benar. Ketemu. Tadi, maka tanyalah Nabi Wir. Tadi. Tanya, Pak Punten, di jalan ke surga teh kan ya. Sanes jang, ieu neraka. Tuh, oh, berarti anu neraka ka dieu. Mohon tuh nyaho. Karena takut tersesat, takut masuk jalan neraka, tersadar main nanti malah asup karena neraka. Inilah. Maka itulah Abang pernah jelaskan tentang orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu, dia tidak tahu. Bagusnya orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak. Karena orang yang tahu dia tidak tahu akan mencari tahu. Tahu dia tersesat. Waduh, dia lain jalan. Iya. Tuh, akan cari jalan nggak? Itulah. Maka hati-hati. Dalil Belanda. Jangan belajar ilmu ma'rifat, nanti kamu akan murtad. Itu hati-hati. Jebakan Batman. Bismillah. Jangan dekat-dekat ilmu wali, nanti kamu akan sesat. Eta ilmu Bali, eta ilmu Belanda. Jangan menafsirkan Quran dengan seenaknya, nanti padahal ajenteing menafsirkan Quran salah artinya. Engke dia bakal datang karena hukum alam. Makanya kalau tangan kita, kaki kita rahet, bolongo, terus kita nggak jahit, rapat sendiri nggak? Rapat sendiri. Udah bisul bolong dibiarin, emang Bapak disumpel?
Nanti enggak, nanti juga tutup sendiri. Ini hukum Allah. Maka jangan, kata Abah, kaidah-kaidah dulu, jangan menyampaikan ilmu ma'rifat nanti murtad. Jangan belajar ilmu ma'rifat nanti murtad. Padahal justru kalau takut tersesat, dia tidak sadar sedang tersesat. Tadi paham ya kaidahnya semua ya. Jadi sekali lagi yang harus Bapak pahami bahwa hari ini Abah meneteskan air mata tadi, menyaksikan upacara di TV dibagi dua. Pulau Jawa telah terbagi dua. Tetapi secara gaib sebetulnya sudah ada, bahkan datang kepada Pak Bung Karno. Bung Karno lah yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Itu punya makna. Sekarang kenapa kota Saranjana itu ada di Kalimantan? Ngerti nggak? Kerajaan gaib sudah ada di Kalimantan. Karena inilah yang harus dipahami. Kalau kata Abah juga ingin mempelajari yang batin, pelajari di yang dohir. Kalau ingin melihat yang akhir, lihat di yang yang awal, lihat di yang akhir. Semua. Kalau ingin pelajaran yang batin, pelajari yang dohir. Maka segala perilaku makhluk dohir ini isyarah kepada kita untuk mempelajari pergerakan makhluk yang batin semuanya. Jadi jangan dianggap sendirian. Kerajaan-kerajaan gaib masih ada, meliputi seluruh Nusantara ini. Ya, cuma kalian nggak paham. Kalau kiai-kiainya yang masih cuma ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, nggak paham semua. Ya. Nah, kayak Buya Yahya nggak paham yang kayak gitu tuh semua ya tadi. Makanya susah ngaji dengan yang begitu. Yang dilihat hanya pergerakan makhluk af'alnya. Pada af'al datang dari asma, asma datang dari sifat, sifat datang dari zat semua ya. Nah ya, Abah tidak akan banyak tentang apa namanya, cuma tadi bagaimana untuk merubah keadaan ini. Jangan sampai ini air marah, kata Abah. Karena hati-hati, manusia itu diciptakan dari 4 unsur. Narun, hawaun, ma'un, turabun. Kenapa datang hukum Islam itu, rukun Islam? Karena tadi ada sholat, diperlambangkan dengan alifnya lafaz Allah. Ada saum dengan lam awalnya lafaz Allah. Ada zakat dengan lam akhirnya lafaz Allah. Ada hu dengan pergi haji dengan lafaz hu-nya lafaz Allah. Maka kembali kata Abah, kalau manusia sudah meninggalkan sholat yang sesungguhnya, maka sholat itu secara syariat Abah katakan adalah as-sholat ad-du'a. Sholat secara thariqat as-sholat bi-dzikri. Sholat secara ma'rifat as-sholatu li-rajul mu'minin. Sholat itu lain nyembah Allah tadi. Maka itu harus dipahami ayat 3 aku di situ. Aku insan, aku Muhammad, aku Allah. Semua. Ya. Maka pada saat tubuh manusia berantem, berarti unsur apa yang membuat berantem itu? Ada hawa, hawa api, hawa angin, hawa air, hawa tanah. Yang bahaya itu bukan tanahnya, bukan anginnya, bukan airnya, bukan nafsunya, tapi hawa nafsu. Maka tadi Fir'auni nafsi wahawa hamani, itu berarti Haman mahawanya, Fir'aun nafsunya. Ada air, ada hawa. Kalau lagi musim kemarau, dingin apa panas? Dingin hawanya. Tapi musim hujan hawa jadi panas. Nah inilah pahami oleh kita. Hawa yang bahaya itu hawanya, bukan nafsunya. Karena nafsu itu baik, tapi yang bahaya hawanya tadi semua ya.
Maka yang abah ngeri dengan terjadinya perseteruan antara grup Kiai Madudin dan Roboto Alawiyah ini, kata abah, bukan hanya secara hakikat Pulau Jawa akan terpecah ini, tetapi juga secara syariatnya nanti mungkin, karena abah melihat air, karena kemungkinan karena manusia itu berasal dari air. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq. Maka pada saat manusia berseteru, maka air akan marah dari semua. Maka tadi air pada saat kecil sahabat, tapi pada saat banyak musuh. Api pada saat sedikit kenahulkeun rokok, tapi gede kahuruan musuh. Tanah kecil sahabat, pada saat datang sagunung longsor musuh. Nah ini harus dipahami oleh kita. Maka manusia pada saat berseteru, sekarang dua kubu ingin sana, inilah. Maka abah mengharapkan baik kepada kubu Kiai Imad maupun kepada Guru Bid'ah duduk bareng. Tapi abah tahu dari Kiai Imad, dari kita siap duduk bareng. Cuma tadi Balawinya tidak mau dari semua, ya. Karena nasabnya itu ngait ke nasib dari semua, ya. Itu masalahnya. Maka harusnya yang mengambil alih adalah pemerintah. Segeralah pemerintah mengambil alih. Kalau enggak, kalau abah sih mengharapkan dengan mata batin abah, seharusnya di pinggir-pinggir pantai utara itu semua, dari mulai Pangandaran, Pelabuhan Ujung Genteng, Pangandaran, Ujung Genteng, Gunung Kidul, kemudian Parangtritis, sampai kepada Jawa Timur, bikin acara di pinggir pantai itu. Karena semua air itu, ingat, pada saat baginda Nabi berdoa menggunakan air. Kenapa? Karena air itu tergantung yang nyuruh. Lihat hasil penelitian siapa tuh orang profesor bangsa Jepang. Air pada saat katakan bismillah, maka dia berubah menjadi obat. Dan itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita, mau makan, maka mau minum, bacalah bismillah. Tadi semua, karena pada saat kita disebutkan atas nama Allah, tadi semua, ya. Nah, kecuali lagi motong hamdan, anu boga hirup Allah dipotong ke hamdan, temenan eta. Nah kata apa? Secara hakikat mah mewujud korban eta, karunya ada satu. Nu boga hirup Allah, tadi ayo maehan tukang mencit. Nah itulah, maka kata abah, kalau nggak ngerti ilmu ma'rifat, motong binatang pun bisa haram dari semua, ya. Pahami, karena yang punya hidup Allah, hanya Allah yang boleh mengambil dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan. Aduh abah, Allah hukum apa dong Allah. Nah, maka kudu butuh ilmu. Tadi termasuk menyembelih binatang kurban, menyembelih binatang, karena hidup itu, hayat itu milik Allah, maka hanya Allah yang boleh mengambilnya. Tadi semua. Maka kata apa? Kalau Allah bukan orang ma'rifat, nggak ngerti cara menyembelih binatang. Nah inilah yang mudah-mudahan kata Abah, semua sahabat-sahabat di Gunung Kidul, maka nanti kita pun akan ada rencana bikin acara di Pelabuhan Ratu kayak biasa, ya, kita tawasulan di pantai Pelabuhan Ratu tadi semua, ya. Jangan dianggap sepele dengan alam ini, karena alam ini perwujudan Allah. Karena semua yang ada ini, semua ini tidak ada asalnya. Adanya karena adanya Allah. Maka berarti kalau ingin melihat Allah yang zahir, lihatlah di segala alam ini semua. Ya. Maka jangan anggap sepele dengan alam ini, kan semua alam ini, kata apa tadi? Bahwa Allah lah segala sesuatu itu. Tapi segala sesuatu itu bukan Allah. Nah itulah, maka pahami oleh Bapak semua. Ya, itu saja barangkali yang ingin Abah sampaikan pada malam ini, karena Abah ada tamu tadi semua. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya hari ini ada 17 Agustus 2024 adalah Pulau Jawa telah terpecah dua. Maka ibu kota, maka ada dua, Jakarta dan IKN tadi semua. Itulah maksud bahwa Pulau Jawa terbelah dua secara hakikat. Tapi ingat, secara syariatnya juga bisa terjadi, fisiknya terbelah dua.
tadi semua. Akibat apa? Karena tidak akan ada debt collector datang kecuali orang punya hutang. Apa hutangnya? Karena perseteruan yang sekarang terjadi. Maka Abah mengajak, udah berhentilah tadi semua. Ya. Maka harusnya yang menghentikan. Kalau nggak bisa pemain eren sorangan, wasit. Pemerintah lah wasitnya. Bubur, tiu, piriwit. Tadi semua. Ya. Kemudian laksanakanlah istighosah di mana-mana. Karena akibatnya akan ada. Karena kita telah mengundang tadi Datu Isran marah, penguasa lautan tadi semua. Ya. Datu Duan penguasa daratan akan marah. Datu Gamat gunung akan marah. Itulah akibat tadi semua. Dan tadi kata Allah, doharul fasada fil barri wal bahri. Ternyata kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, dan manusia akan merasakan dampak akibatnya. Nah itulah akibatnya. Siapa nanam ganja, buahnya ganja. Siapa nanam tomat, buahnya tomat. Inilah tadi. Nanam kebaikan akan berbuah kebaikan, nanam keburukan akan berbuah keburukan. Nanam fitnah akan berbuah, nanam perpecahan akan berbuah pecah. Ini pahami. Isyarah yang muncul ini harus dibaca oleh semua pihak. Bismillah. Mohon maaf atas kurang, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.